Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasyida. Saya dari kelompok SDGLB. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait proyek keempat, yaitu semantic segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Sebelum saya menjelaskan terkait proyeknya, saya akan memberikan pendahuluan terkait deskripsi dari penggunaan deep learning. Deep learning ini sendiri merupakan penerapan dari GPI, di mana GPI sendiri memiliki kepanjangan dari, Geospatial Artificial Intelligence, di mana, ini merupakan teknologi buatan yang digabungkan dengan pengolahan data geospasial dalam mengatasi masalah keruangan dan lokasi. Nah, pada GPI kali ini kita terapkan, dalam analisa terkait, lahan pertambangan dengan data utama berupa peta topografi. Nah, selanjutnya, eee, di sini penggunaan GAI ini menggunakan software utama berupa ArcGIS Pro 2, 2.8 dengan, tambahan alat berupa deep learning ArcGIS, seperti itu. Nah, deep learning ini kita menggunakan metode semantic segmentation berbasis deep learning, di mana semantic segmentation ini merupakan sebuah proses pemberian label untuk setiap piksel dalam citra, seperti itu. Kalau kemarin, object detection itu mungkin juga sama-sama memberikan label, tapi bedanya kalau di semantic segmentation ini, pemberian labelnya lebih informatif dan lebih mendetail. Kalau kemarin di object detection itu Eee, deep learning hanya memberikan batasan terkait sebuah objek dengan objek yang lain, sesuai dengan data training yang tersedia, seperti itu. Tapi jika semantic segmentation ini, tidak hanya, memberikan batas terhadap objek-objek tersebut, tapi dia juga membantu untuk menganalisa dan mengklasifikasi objek sesuai dengan data training, seperti itu. Jadi, di sini yang diterapkan dalam semantic segmentation deep learning ini, terdapat 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada export training, lalu yang kedua ada, training model, lalu yang ketiga classify pixel. Nah, di sini mungkin saya akan langsung masuk ke project ya. Di dalam project, kita menggunakan, menu geoprocessing untuk mencari tools-nya, di mana tools yang pertama itu kita menggunakan export training data. Di mana export training data ini dimanfaatkan untuk, eee, membuat data training, menggunakan, data MINDS dan Quartz, seperti itu. Dengan input rasternya tentu saja kita juga pakai, yang data raster dari Topos, seperti itu. Jadi, sesuai dengan judulnya, ini menggunakan peta topografi, jadi input rasternya kita menggunakan peta topografi, dan untuk data-data yang lain kita menggunakan MINDS dan Quartz, seperti itu. Mungkin saya akan buka di bagian langkah kerja untuk memperlihatkan, eee, contoh penggunaan dari tools-nya. Sebentar, oke. Nah, ini di sini. Ini awal-awal kita akan tambahkan data dulu untuk MINDS, Quartz, dan tentunya yang Topos, seperti ini penampangannya. Lalu kita lakukan export training. Export training ini inputnya tentu saja ada, raster, peta topografi, lalu output foldernya kita di sini gunakan output folder dengan nama topo_chips, lalu input feature-nya, ini kita pilih fitur dari MINDS ataupun Quartz yang memiliki class value, seperti itu. Lalu ini bisa disesuaikan dengan spesifikasi laptop, eee, ini untuk reference sistemnya Maps dan classified tiles lalu di-running. Lalu selanjutnya setelah sudah selesai mengekspor data training, kita sudah memiliki data training ya, selanjutnya kita
Melakukan pemodelan dan training lagi terhadap data tersebut menggunakan training deep learning model. Di sini kita masukkan inputnya tadi folder yang sudah kita buat yaitu Topo Chips dengan output kita buat folder baru bernama unit_topo_model. Sini max epoch-nya eh, mengikuti spesifikasi laptop. Ini juga mengikuti spesifikasi laptop. Lalu di sini prosesor yang sebaiknya digunakan adalah GPU, tapi karena di laptop yang saya gunakan kurang mendukung jika grafiknya terlalu tinggi, maka saya menggunakan CPU untuk prosesornya. Lalu selanjutnya setelah selesai data dimodelkan dan dilatih, selanjutnya kita akan klasifikasikan berdasarkan pikselnya menggunakan deep learning lagi. Dengan inputnya berupa data raster, lalu output kelasnya kita masukkan ke dalam geodatabase, lalu kita kasih nomor 2 seperti itu untuk pembedanya ya. Nah, ini untuk value dari padding, page size, dan predict background, lalu tile size-nya ini juga menyesuaikan spesifikasi laptop. Nah, di sini prosesornya saya juga menggunakan CPU, seperti itu. Lalu jika sudah selesai di-run, lalu akan muncul seperti ini. Sebentar, untuk hasilnya seperti ini. Ini hasil dari klasifikasi. Di sini area pertambangan akan jadi warna biru, yang awalnya data trainingnya warnanya merah kalau tidak salah. Nah, seperti ini. Jadi area pertambangan itu memiliki warna merah seperti ini, itu sudah dimasukkan ke data training, lalu diklasifikasikan, jadilah shapefile baru bernama G2 ini untuk menandai lahan-lahan pertambangan yang ada di bagian Kentucky Williamsburg ini, seperti itu. Lalu untuk melakukan klasifikasi untuk data yang kedua, ini lebih mudah karena kita tidak perlu untuk membuat data training lagi, data trainingnya cukup melalui yang Kentucky Williamsburg ini, lalu bisa langsung diklasifikasikan menggunakan data OH Stafford, di mana kita hanya perlu untuk menginputkan data OH Stafford rasternya, lalu Eee, kita juga tambahkan yang, selain yang topos kita juga tambahkan minusnya, lalu juga sudah kita lakukan classify. Classify-nya juga cukup mudah, di mana classify itu, kita inputkan unit topo models-nya dari Kentucky, lalu, kita sambungkan dengan yang, OH Stafford, lalu seperti ini akan hasilkannya seperti ini. Kita coba buka dulu ya. Nah, ini juga, warnanya juga biru ya, untuk klasifikasinya. Ini kalau di-uncheck yang biru, itu juga merah dia, apa namanya, area pertambangannya juga merah. Nah, seperti ini, seperti mines, dia menandakan dia area pertambangan, seperti itu. Jadi hasil dari klasifikasi, eee, ArcGIS Pro menggunakan deep learning ini cukup memudahkan analis, sehingga, mudah ya dalam klasifikasinya karena menggunakan data training jadi cukup teruji dan pemodelan juga sudah teruji, lalu untuk penerapan dengan data lain juga cukup mudah karena kita tidak melakukan training lagi, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan, mempresentasikan terkait hasil dari, grafiknya. Nah, di sini grafiknya ada 2 model matriksnya, tapi isinya sama ya. Ini, ada yang dari unit Topo Model, ini yang satunya dari Topo Chips, seperti itu. Tapi hasilnya sama, angkanya juga sama. Di sini saya akan menjelaskan dulu, garis yang biru ini adalah data training loss, lalu yang, eee, orange ini adalah validation loss, di mana keduanya ini seragam, menurun secara perlahan, dengan grafik naik sedikit. Di mana hal ini menunjukkan bahwa data pelatihan dan validasi itu, eee, berjalan beriringan, dan menurunnya juga, apa namanya, perlahan. Jadi ini menandakan jika tidak adanya overfitting data, di mana data yang digunakan, cukup baik sesuai dengan, training dan sesuai dengan hasil validation-nya, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga ada per class matrix, di sini ada nomor data dan ini ada satu. Satu adalah, eee
kesempurnaan ya, jadi itu nilai sempurna. Jadi presisi itu nilai sempurnanya 1, recall nilai sempurnanya 1, dan F1 itu nilai sempurnanya 1. Di mana di sini yang saya peroleh, precision yang saya peroleh ini ada 0,98, nyaris sempurna. Lalu juga ini recall-nya juga 0,98 dan F1-nya itu juga 0,98, di mana, precision ini menghitung akurasi presisi, lalu yang recall ini memperhitungkan, presisi deteksi yang digunakan dalam data train, seperti itu. Lalu untuk F1 ini adalah, nilai ambang batas dari kedua precision dan recall, seperti itu. Eee, Mungkin, sekian yang bisa saya jelaskan terkait, proyek keempat ini. Di dalam Sebentar, saya akan buka. Di dalam laporan saya juga sudah saya cantumkan beberapa lampiran terkait, folder Topo Chips, hasil dari, pembuatan folder Topo Chips dari ekspor data training. Lalu juga ada folder unit topo model, hasil dari pemodelan dan training dari training using deep learning. Lalu ada juga hasil visualisasi dari KY Williamsburg yang tadi sudah saya, jelaskan. Ini warna biru yang menandakan ia adalah, wilayah pertambangan, seperti itu. Lalu juga ada visualisasi dari OH Stafford, data kedua yang saya, eee, olah. Lalu yang terakhir saya juga melampirkan grafik validation dan training loss, beserta analisis model per class matrix-nya. Jadi mungkin, sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat memberikan bantuan dan pencerahan terkait, eee, klasifikasi dan pemodelan data menggunakan semantic segmentation untuk, lahan pertambangan menggunakan deep learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.